Sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin mengajak kalian viewers setia Bungi TV untuk ikut bergabung berlangganan di channel ini. Hasil donasi berlangganan nantinya sebagian akan kami sumbangkan ke Yayasan Kalawet sebagai bentuk kepedulian kami terhadap yayasan. Dan hasil transaksi nantinya akan kami post di story channel ini. Dukung channel ini agar terus berkembang dan selamat menonton. Hantu di tiap daerah memiliki beragam nama dan bentuk yang diyakini dari orang-orang terdahulu. Di daerah Borneo atau Kalimantan terdapat legenda yang bernama Kuyang. Lantas apa itu Kuyang? Sosok manusia atau hantu? Daripada makin penasaran, simak ulasannya berikut ini. Kuyang dikenal sebagai makhluk jadi-jadian yang konon muncul di Borneo atau tanah Kalimantan. Kuyang berwujud manusia dengan kepala yang berpisah dari badannya dan diikuti organ dalam, yakni paru-paru, usus, jantung, dan hati. Legenda tersebut merupakan manusia yang memiliki perjanjian tertentu dengan alam gaib. Konon, Kuyang itu berwujudan dari manusia yang mendalami ilmu gaib, supaya awet muda dan beberapa ilmu sakti yang hebat. Namun demikian, manusia tersebut tidak bisa lepas dari perjanjian hingga berubah menjadi kutukan. Hal itulah yang membuat manusia yang melakukan perjanjian itu lantas berubah menjadi Kuyang. Untuk meneruskan penerus, Kuyang memiliki dua versi. Yang pertama, anak tersayang Kuyang otomatis menjadi penerus dengan menjadi sosok kepala yang terpisah dengan organ dalamnya. Kedua, Kuyang akan memberikan kepada orang yang ingin meneruskan melalui media minyak Kuyang. Kuyang ketika beraksi, konon akan meninggalkan badannya di tempat yang aman dan terlindungi. Sementara kepala Kuyang akan mencari bayi yang baru lahir, ari-ari, dan darah nifas sebagai mangsanya. Sosok Kuyang diyakini memiliki kelemahan, yakni ketika tubuh ditemukan orang lain, kemudian disembunyikan saat kepalanya berkelana, Kuyang akan mati karena kelelahan. Namun, ada beberapa orang yang mengaku mendapatkan keberkahan ketika menolong kepala Kuyang dengan mempersatukan badannya. Si Kuyang konon memiliki sihir hebat yang dapat mewujudkan hajat orang yang membantunya. Mitos menjauhkan dari Kuyang. Di Kalimantan, Kuyang kerap menampakkan diri saat mencari darah perempuan yang baru melahirkan di rumah sakit. Untuk menjauhkan dari gangguan Kuyang, banyak orang tua yang meletakkan gunting pisau dan pemotong buku di samping tempat tidur bayi yang baru lahir. Sedangkan untuk daerah Sumatera, Kuyang dikenal sebagai nama Palasik yang sebenarnya menurut perwujudan sama, yaitu kepala wanita terbang yang organ tubuhnya masih menempel. Orang yang mengamalkan ilmu Palasik ini di Sumatera biasanya tidak hanya dari kemauan sendiri, tapi juga bisa dari keturunan. Bisa saja dulunya ibu atau neneknya adalah pelaku ilmu Palasik juga. Pelaku Palasik bisa dilihat dari ciri tubuh yang bisa dikenali, yaitu tidak adanya parit atau cekungan di antara bibir atas dan hidungnya. Kemampuan Palasik di sini dikisahkan agak berbeda. Palasik bisa memangsa korbannya hanya dari tatapan matanya saja. Sementara di Bali memiliki kisah panjang, yakni sejak zaman kerajaan di Indonesia. Dikisahkan pada masa pemerintahan Erlangga 1006 hingga 1048 Masehi di Jawa Timur, hidup seorang janda yang sakti mandraguna. Janda tersebut bernama Dayu Datu dari Desa Girah. Desa ini terletak di wilayah pesisir kerajaan Kediri. Dayu Datu inilah yang kemudian dikenal sebagai Nyi Calonarang. Entah bagaimana kemudian, Nyi Calonarang mempunyai banyak pengikut. Akhirnya dia kemudian menuliskan semua ilmu sihirnya ke dalam sebuah kitab yang oleh pengikutnya disebut Kitab Calonarang. Namun kemudian, Empu Barada, salah seorang pemuka agama dari Kediri yang juga guru dari Airlangga, berhasil mengalahkan Calonarang dan mengamankan kitab tersebut agar ilmunya tidak tersebar luas. Cara lain untuk menjauhkan diri dari Kuyang yaitu dengan memasang ijuk di sekitar pintu dan jendela agar Kuyang takut memasuki rumah. Itu tadi penjelasan mengenai apa yang dinamakan Kuyang. Legenda terkenal dari tanah Dayak, Kalimantan.